belum tahu Tuban, itu ada di Jawa Timur, bukan yang di Bali Kak. PMDKPN ini itu khusus politeknik aja Kak. Jadi apa nanti kalau udah lulus dari SMA? Pengalaman dari waktu SMA terus sampai masuk kampus. Jadi itu dulu waktu waktu saya masih kelas 2 itu udah cari tahu nih nanti mau kuliah apa. Cuman masih bingung gitu. Jadi waktu itu sempet banyak yang pengen dicoba gitu. Teknologi informasi, terus eh, apalagi ya, ilmu komputer. Sebenarnya waktu kelas 2 itu awal-awalnya masih pengennya tuh masih komputer-komputer lah, seputar-seputar komputer. Tapi waktu kelas 3 berubah lagi, tiba-tiba mau jurusan matematika gitu. Nggak tahu, emang kadang-kadang suka labil gitu, berubah-berubah. Nah, dulu waktu itu saya juga bisa alhamdulillah waktu itu bisa milih buat SNMPTN. Tapi yang salah waktu itu adalah saya nggak peduli soal apa namanya passing grade ya. Kalau Passing grade ya, iya, betul. yang jurusan ini berapa orang yang minat. Jadi itu dulu waktu itu teman-teman SMA saya tuh banyak banget yang nyari tahu, oh kalau jurusan ini tuh segini yang minat, oh ini jurusan segini. Terus habis itu kampusnya juga. Nah kalau saya tuh nggak terlalu mikirin gitu ya. Jadi nyoba-nyoba aja gitu masuk universitas ini. Waktu itu yang saya pilih itu cuma satu, kebetulan SNMPTN ya, cuman di UNY, Universitas Oh, Negeri di Jogja ya Yogyakarta. Kak. Iya di Yogyakarta. Jurusannya waktu itu ngambil matematika sama satu lagi apa ya? Teknik sipil apa ya? Padahal itu susah-susah semua. Iya. Soalnya saya kan ini SMA-nya swasta, jadi kalau swasta itu susahnya luar biasa untuk ngambil universitas negeri yang udah terkenal banget tuh susah gitu. Oh gitu ya. Iya, keberuntungannya kecil banget kalau swasta. Tapi kalau negeri kan rata-rata negeri kan untuk ngambil universitas negeri tuh agak gampang, agak mudah gitu. Jadi karena sekolahnya tuh sekolah negeri gitu, SMA-nya tuh SMA negeri, jadi kemungkinannya lebih gede daripada swasta. Tapi kalau para penonton di sini yang SMA-nya swasta juga jangan berkecil hati aja kalau misalnya nggak diterima di Iya Kak. SNMPTN, masih banyak jalur lain gitu, yang SBM dan lain sebagainya gitu. Atau mungkin masih Iya. ada ujian mandiri kan, walaupun nggak dapet lagi ya kan kita bisa di perguruan tinggi swasta aja gitu. Iya. Guys, mohon maaf, saking excitednya untuk menanyakan pertanyaan berikutnya, saya jadi lupa lanjutin ceritanya. Jadi setelah saya SNMPTN itu milih UNY di jurusan matematika dan teknik sipil, mungkin belum rezeki saya, jadi saya nggak dapet. Dan itu juga salah saya, seperti yang saya bilang, saya tidak terlalu peduli dengan passing grade. Setelah saya gagal SNMPTN, saya lanjut mencoba SBMPTN, tapi gagal juga. Saya milih di Universitas Negeri Jakarta sama di IPB, tapi saya gagal. Kalau mau tips and trick SBMPTN apa ya? Belajar aja sih, tetap rajin belajar aja. Lanjut, sempat ikut juga ujian mandiri, tapi tetap gagal juga. Ya mirip-mirip dengan SBMPTN lah. Akhirnya setelah itu sebenarnya sedih sih, kayak ya kenapa ya nggak bisa masuk perguruan tinggi negeri gitu. Saya tidak patah semangat, saya cari kampus swasta yang bagus. Akhirnya saya memilih BSI untuk menjadi tempat kuliah saya. Dan di BSI ini juga lumayan lah. Lanjut di next pertanyaannya. Nah, kalau menurut Kak Adit, tips memilih jurusan yang tepat untuk kita itu gimana sih? Tips ya Kak, Iya. buat teman-teman atau rekan-rekan yang sedang bingung nih. Iya. Jadi waktu saya dulu mendaftar di beberapa universitas waktu SNMPTN atau waktu PMDKPN, itu saya melihat peluang
kira-kira dari nilai rapot Kak. Jadi nilai rapot saya sekian. Nah, passing grade dari jurusan atau universitas yang saya pilih itu berapa sih? Nah, biasanya di web atau di internet itu setiap tahunnya itu ada Kak yang namanya passing grade setiap jurusan. Biasanya keluar tuh 2 tahun sekali atau 1 tahun sekali. Nah, di situ kita bisa kira kita itu mau ngambil jurusan apa sih, kemudian di jurusan tersebut itu berapa sih peluangnya kita masuknya. Misalkan nih jurusan yang paling banyak untuk diminati itu kan ada dua tuh Kak, ada yang IPA, ada yang IPS. Nah, yang IPA itu contohnya ada psikologi, kemudian ada teknik-teknik seperti teknik kimia, kemudian teknik industri. Itu kan contohnya di universitas, saya ambil di universitas mana nih Kak enaknya Kak, atau mau di Universitas Negeri Yogyakarta Kak yang Kakak kemarin mendaftar? Iya, bisa juga itu, Boleh boleh. Ya, contohnya itu di UNY Kak, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kemarin itu Kak Arman itu milih jurusan apa Kak? Matematika ya Kak? Matematika ya. Sama teknik sipil. Nah, itu masuknya berarti IPA atau IPS Kak? IPA ya Kak? IPA. Kalau matematika kan IPA. Kalau teknik sipil juga IPA ya? Iya, IPA juga. Nah, di UNY itu tahun lalu, ini perkiraannya Kak ya, kalau nggak salah, itu pendidikan matematika ya Kak? Atau matematika murni? Matematika murni. Nah, kalau matematika murni, UNY jurusan matematika itu passing grade-nya itu 28,9 Kak. Oh iya. 28,9%. Nah, kalau misalkan pendidikan teknik sipil sipil dan perencanaan itu 28,4% Kak. Jadi masih ada jurusan di UNY yang kemungkinan besar kita dapat masuk. Itu semakin rendah passing grade, semakin mudah ya saingan kita Kak. Jadi kalau misalkan passing grade-nya itu 25% nih, nah itu berarti semakin mudah Kak peluang kita masuk. Apalagi kalau nilai rapor kita itu 90, di atas 90 semua tuh Kak. Kalau misalkan di atas 90 semua kan kita agak gimana ya, nggak kepikiran banget gitu kan. Kadang kan nilai rapor kita ada yang 75, 80, atau ada yang 90. Jadi kita harus sesuaikan nilai rapor kita ke passing grade yang akan kita pilih Kak. Misalkan nih nilai rapor Kakak 90 semua, ya udah Kakak jangan terlalu yakin. Misalkan pendidikan teknik informatika itu passing grade di UNY itu paling tinggi gitu Kak. Kalau nggak salah 39% sampai 40%-an. Nah, itu pendidikan teknik informatika Kak di UNY itu paling tinggi Kak. Jadinya Kakak boleh sih agak oke, aku mau di teknik informatika dengan rapot saya yang 90 semua, di atas 90. Gak apa-apa, yakin seperti itu ya, tinggal doanya Kakak aja yang ditambah sama restu dari orang tua seperti itu. Tapi lebih baik ya sesuaikan dengan minat dan bakat dari Kakak. Misalkan saya suka informatika, kemudian saya suka matematika. Nah, pokoknya sesuaikan aja antara nilai rapot Kakak sama apa yang ingin Kakak pilih, seperti itu Kak. Itu tips untuk yang pertama Kak. Jadinya passing grade itu harus benar-benar kita mengetahui sebelumnya, walaupun enggak 100% cocok, setidaknya sudah ada gambaran tuh Kak, kita mau milih apa dengan nilai rapot kita sekian, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada nih yang udah gak dapet SNM, terus SBM-nya juga gagal, terus mau coba ujian mandiri juga ragu, terus akhirnya dia memutuskan untuk memilih
swasta itu kalau menurut Kak Adit gimana ya? Milihnya juga gimana yang tepat gitu? Oh, untuk menurut saya sendiri ya Kak ya, Iya, perguruan tinggi swasta itu saya kan tinggal di Bekasi Kak, di Iya. daerah Bekasi Selatan, di Pondok Cikunir Indah, iya. Bekasi Selatan. Nah, jadi saya itu memilih kuliah swasta itu di antara dekat-dekat dari Bekasi Selatan Kak. Oh, Nah, kalau menurut saya sendiri banyak sih Kak perguruan tinggi swasta yang ada di Jakarta ya, khususnya Jabodetabek ya. Jabodetabek. Nah, ada beberapa perguruan tinggi yang menurut saya itu lulusannya itu banyak yang diterima di perusahaan-perusahaan besar Kak, seperti di daerah Cikarang ya Kak, yang banyak industri itu Kak. Iya, iya. Kemudian di Jakarta juga, nah banyak Kak kelas-kelas karyawan gitu kan yang dicari oleh Hmm. calon-calon mahasiswa gitu kan, yang dari SMA mau mana nih, kita mau kerja sambil kuliah atau mau kerja aja atau Iya, mau iya. kuliah aja. Nah, itu banyak pilihan Kak. Contohnya itu ada Universitas Krishna Dwipayana atau disebut Unkris Kak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada sekarang ya, dulu waktu saya masuk itu Akademi Bina Sarana Informatika. Iya, dulu masih Sekarang itu akademi. udah berubah Kak menjadi Universitas Dasar. Bina Sarana Informatika. Iya. Ya, UBSI ya Kak sekarang. Iya. Selain Unkris sama BSI, itu ada juga universitas itu Kak yang di Kalimalang itu apa Kak? Lupa saya Kak. Yang di mana? Gunadarma Kak. Yang ketiga Oh, ada iya, Universitas iya. Gunadarma. Gunadarma. Itu Ya. banyak juga sih Kak. Gunadarma di mana-mana. Nah, itu juga lulusannya itu banyak mencetak orang-orang yang berkualitas juga Kak. Selain Unkris, UBSI, ada juga Gunadarma. Itu setahu saya sih Kak yang di Jabodetabek seperti itu. Ya, biasanya kita kalau mau milih perguruan tinggi swasta juga cari tahu juga lulusan-lulusannya gitu ya. Iya Kak, soalnya dari perusahaan sendiri, misalkan nih soft skill-nya itu bagus nih. Nah, itu akan dicari tuh Kak. Itu dari universitas mana sih dulu kok apa namanya soft skill-nya bagus. Jadinya sudah ada tolak ukur Kak dari perusahaan itu sendiri. Oh, lulusan dari Unkris, oh, lulusan dari Universitas BSI atau lulusan dari Universitas Gunadarma. Nah, kalau di Gunadarma kan terkenal teknik informatikanya Iya, tuh Kak, ya iya, kan? benar. Nah, itu benar-benar terkenal tuh Kak di Iya, terkenal. Gunadarma. Nah, seperti itu Kak. Jadi, kalau memilih perguruan tinggi swasta itu juga dilihat dari lulusannya Kak yang terpenting, karena itu sebagai tolak ukur perusahaan untuk merekrut calon-calon pekerja yang akan dikerjakan di perusahaan tersebut Kak. Dari lulusan sebelumnya, misalkan senior kakak gitu, ada yang kerja di perusahaan A. Nah, beberapa senior kakak itu semuanya hampir kerja di situ. Bagus nih lulusannya. Nah, dari kerja senior kakak tadi, oh lulusan dari mana kamu? Kan, oh dari sini Pak. Jadinya perusahaan juga nggak ragu lagi untuk melakukan perekrutan ke universitas-universitas swasta itu. Seperti itu Kak. Kalau BSI sama Gunadarma itu udah tersebar di mana-mana sih Kak. Iya. Setahu saya kayak di Jakarta ada, Bogor ada, Depok ada, Bekasi juga ada. Jadinya nggak hanya ada di satu tempat, BSI itu juga ada di mana-mana. Jadinya itu yang membuat lulusan dari BSI itu biasanya diterima, yaitu tadi soft skill dari para senior-senior terdahulu itu telah dipercaya oleh perusahaan seperti itu. Nah, tambahan Kak, untuk yang terakhir itu yang keempat itu ada perguruan tinggi swasta Kak di Jakarta, namanya itu Unindra Kak. Unindra. Ya, Oh, iya. Unindra itu kalau nggak salah ada di Jakarta Selatan. Nah, itu juga bisa kelas karyawan Kak.
Seperti itu. Sama seperti Universitas Krishna Dipayana, Kak. Untuk BSI kan juga bisa kelas karyawan tuh, Kak. Iya, bisa. Nah, Unindra juga bisa, Unkris juga bisa. Jadinya ada 4 perguruan tinggi swasta yang menurut saya itu di Jabodetabek itu benar-benar lulusannya itu dapat dipercaya oleh perusahaan-perusahaan atau industri di Jabodetabek, Kak. Itu menurut saya pribadi ya, Kak. Iya, Mungkin iya. dari teman-teman atau rekan-rekan ada universitas atau perguruan tinggi swasta lain yang bisa terpercaya untuk kedepannya. Iya. Seperti itu, Kak. Langsung aja deh ke soal ikatan dinas. Penjelasannya, penjelasan dari Kak Adit gimana sih sekolah ikatan dinas itu penjelasannya? Ikatan Tentang dinas. sekolah ikatan dinas. Oh, sekolah ikatan dinas ya, Kak. Iya. Jadi sekolah ikatan dinas ini, kalau ikatan dinas itu pasti sudah ada kerjasama, Kak, dengan pemerintahan. Contohnya Hmm. ikatan dinas itu ada banyak sih, Kak, yang terkenal nih, Kak, ya. Yang Iya. pasti terkenal itu ada STAN, Kak. Iya, stan. Pasti orang-orang tahu tuh, Kak, sekolah ikatan dinas STAN itu apa sih gitu kan. Nah, STAN itu sekolah tinggi akuntansi negara, Kak. Ya. Nah STAN itu di bawah naungan Kementerian Keuangan, Kak, Kemenku. Itu sekolah ikatan dinas yang terkenal, paling terkenal tuh, Kak. Yang Iya, kedua betul. ada STIS, Kak. Iya, stis. Yang kedua ada STIS, Statistik ya. yaitu ya betul, Kak. Jadi ya seperti keinginan Kak Arman, matematika, Kak. Iya, iya, iya. Benar, benar, benar. Jadinya ada tuh, Kak, sekolah tinggi ilmu statistik, Kak, namanya. Iya. Nah, STIS itu kalau nggak salah ada di Jakarta Timur tuh, Kak. Kampung Melayu. Iya, Kampung Melayu. Otista, Kampung Melayu. Jalan Otista. Iya. Nah, yang ketiga itu ada Politeknik SSN. Oh, Singkatannya itu Cyber dan Sandi Negara gitu, Kak. Yang keempat itu ada STIN, Kak, atau biasa disebut Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Intel, Kak. iya, iya. Intelijen Negara. Dan nggak kalah juga ada sekolah-sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan, Kak. Seperti saya ini, Kak, contohnya, Kak. Jadi Kementerian Perhubungan. ya, jadi kami itu di bawah naungan Kementerian Perhubungan, Kak. Yaitu tentang transportasi gitu, Kak. Tapi kan kalau ikatan dinas juga ada apa tuh namanya ya, kepanjangannya yang STTD ya. Ya, itu masuknya Kementerian Perhubungan, Kak. Sekolah di bawah naungan Kementerian Perhubungan. STTD, Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Itu kan yang terkenal ya, Kak, ya, di Jakarta. Iya, iya, terkenal. Kemudian ada di Jakarta ada STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Oke. Oh iya, pernah dengar, pernah Yang dengar. yang ada di Jakarta Utara itu, Kak. Jadinya kalau sekolah Kementerian Perhubungan itu ada banyak sih, Kak, tersebar di seluruh Indonesia. Nah, itu mencakup darat. Yang pertama darat, kemudian ada laut, ada udara, kemudian ada perkeretaapian, Kak. Waktu dulu perkeretaapian itu masih jadi satu, Kak, di Dirjen Perhubungan Darat, tetapi sekarang sudah pisah, Kak, membentuk sendiri jadi perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, seperti itu. Nah, kalau ikatan dinas itu macam-macam tesnya tuh kayak gimana ya, Kak? Apakah dari misalnya kan di kalau Kak Adit kan di Politeknik Perkeretaapian ya. Terus Ya, tesnya beda nggak sih kayak sama STIS atau sama STAN tuh kayaknya beda nggak sih atau sama aja? ya, kalau setahu saya sendiri ya, Kak, ya, Hmm. kalau saya pribadi kan masuknya sekolah kedinasan yang di bawah naungan Kementerian Perhubungan, Kak. Iya. Jalur saya itu jalur
ada 3 jalur kak di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Yang pertama jalur pola pembibitan kak. Yang pertama jalur pola pembibitan. Nah, yang kedua itu jalur reguler dan yang terakhir jalur mandiri kak. Oh, Jadi iya kak. Jadi kalau misalkan jalur pola pembibitan itu nanti tesnya itu mendahului daripada jalur reguler dan jalur mandiri kak. oh, Contohnya tes awalnya itu pasti kan verifikasi berkas ya kak ya, seperti iya. formulir seperti itu. Nah, Administrasi. ya setelah administrasi lolos akan tes SKD kak. SKD itu seleksi kompetensi dasar kak. Oh, Tes SKD itu yang jalur pola pembibitan. Nah, itu yang menentukan calon-calon siswa, calon-calon taruna ya. Kalau di kami itu masuk disebut taruna kak. Calon-calon taruna itu yang tesnya itu tes SKD kak, yang jalur pola pembibitan seperti itu. Tes SKD tadi itu meliputi 3 hal kak. Dari tes SKD tadi, yang pertama TWK kak, TWK atau tes wawasan kebangsaan kak. Itu yang pertama kak. iya, iya. Ya, terus yang kedua itu ada TIU kak. TIU itu tes intelijensi umum. Itu meliputi logika, analogi gitu kak. Logika. Kemudian yang ketiga itu ada TKP, tes karakteristik pribadi kak. Jadi di dalam SKD itu sama seperti tes PNS pada umumnya, CPNS pada umumnya kak. Nilai-nilai minimal kak, kalau di SMA dulu namanya KKM ya kak. Kita mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki kak. Yang pertama mata kak, tips dan trik gitu kak. Iya.